Argentina atau Prancis? Argentina. Menang 4-1 atau menang 3-0? Atau 3-0 menangnya? 4-1. 4-1. STY atau John Hedman? Sobat Rakyat Merdeka Sport, bertemu kembali bersama kami tim Rakyat Merdeka dalam bincang-bincang bersama tokoh-tokoh politik di Indonesia. Kali ini kita nggak bicara soal partai politik, nggak. Kita tidak bicara soal reshuffle, nggak. Meskipun kita adalah leader politik, tapi kita kali ini tidak bicara soal politik. Kali ini kita bicara tentang peristiwa momen besar yang dinanti banyak orang, yang dini hari nanti pembukaan, yakni Piala Dunia 2026. Saya tidak sendiri. Hiburan ini, hiburan. Iya, betul Bang, ini hiburan kita. Kita tidak sendiri. Saya dibantu oleh Bang Supratman, kemudian dibantu oleh Bang Ripmi. Tamu kita kali ini adalah Bang, atau saya panggil Mas. Sana panggilannya Mas. Mas Ahmad Labib. Oke, selamat siang para pemirsa. Beliau Mas ini Ipul, Bang Supratman Bang Imi. dan Bang Imi. Beliau adalah politisi Golkar. Kenapa kita panggil beliau ke sini? Karena beliau ini rupanya di kalangan anggota DPR dikenal sebagai pemain sepak bola. Jadi beliau ini pengetahuan soal sepak bolanya saya kira, waduh, tidak diragukan lagi teman-teman. Bahkan beliau ini sering dijadikan selalu langganan. Kalau ada event-event sepak bola, beliau pasti ikut main di internal di DPR, anggota DPR. Begitu Bang ya? Baik, saya kira kita bicara santai-santai saja Bang Sup ya. Bang ini kita tidak terlalu kaku. Yang terpenting kita bisa silaturahmi bersama-sama. Kita bicara soal sepak bola. Bang atau Mas Labib, hobi olahraganya apa nih? Kalau kita ingin tahu. Bola, memang sepak bola. Betul sepak bola. Dulu kalau masa kecil itu udah tiap pagi dan sore kita sepak bola. Jadi kalau zaman kecil kita itu kan tidurnya di musola. Subuh bangun sholat, habis sholat subuh ngaji, habis ngaji pasti ke lapangan main bola. Sampai jam setengah 7, jam 7 karena dulu sekolahnya itu masuknya jam 8, tahun pagi. Nanti sore jam 4 itu main bola lagi. Jadi olahraga kita. Jadi hobi banget saya kalau main bola. Ya, dulu kita pemain tengah lah ya. Jadi pemain tengah, gelandang. Pengatur serangan. Keren juga. Ya. Klub kebanggaannya apa sekarang, Bang? Liga 1. Kalau Liga 1 Persebaya lah. Wah, Persebaya. Karena dulu pada saat masa-masa era perserikatan dan Liga pertama kita bonek. Bonek. Tapi sekarang Lamongan punya klub Persela. kebanggaan, Persela. Persela. Cuman dia sekarang di Liga 2. Jadi ya tentu klub pertama kita ya dari kampung kita, Persela Lamongan. Gitu. Klub kebanggaan Joko Tingkir. Ada pengalaman menarik ya waktu jadi bonek tuh, Mas? Ya selalu menyenangkan. Atmosfer ketika kita di stadion bersama dengan supporter itu beda. Jadi kita selalu merasa merasa senang, terhibur dan ada rasa tiba-tiba merasa bersatu begitu. Kita berteriak kencang. Itu buat saya atmosfer yang sangat menyenangkan. Ya mungkin banyak catatan nggak bagus juga tentang bonek ya, tapi saya anggap bonek itu solidaritasnya luar biasa. Itu kalau pengalaman di bonek. Kalau di Persela, saya kira kulturnya juga memang hampir sama. Rasa supporter Joko Tingkir ini juga luar biasa. Atmosfernya hampir sama dengan atmosfer bonek. Ya, memang daerah sana ya wataknya, jiwanya bersama. Dan itu setiap kali melihat di stadion itu suasana berbeda, sangat berbeda. Saya selalu senang kalau lihat bola itu langsung di tempat. Sayangnya di stadion, sayangnya kita tidak pernah jadi pemain ini
klub. Jadi pemain kampungan aja kan. Tapi di kampung aja ikut bertanding itu udah seneng gitu. Udah Terakhir seneng. nonton kapan langsung di stadion? Kemarin waktu Indonesia lawan Jepang. Nah, di Bung Bung Karno ya. Bung Karno waktu penyisian Piala Asia Piala Dunia ya. Piala Dunia itu nonton saya langsung. Lawan Jepang, lawan Arab Saudi. Ah, nonton. Ya. Gitu. Asik. Fanatik berarti. Fanatik bola. Betul. Fanatik saya, dan saya juga kalau nonton juga senang di yang barengan gitu, yang rame-rame. Karena lebih apa namanya, atraktif ya. Kita teriaknya juga enggak perlu lagi jaim-jaim. Iya, betul. Atmosfernya beda antara space ini sama space sana itu. Yang kalau VIP kan dia gini ya kan. Merakyat ya. Iya, suka saya. Yang waktu sama Arab Saudi saya di tribun ini umum. Yang waktu kan menang gitu kan. Kalau yang Jepang itu kita ada rombongan komisi. Oh gitu. Jadi Ada khusus. waktu itu Pak Erick masih Menteri BUMN ya. Nah, kita diajak nonton bareng. Gitu. Kita diajak nonton bareng. Gitu. Abang aktivitas di DPR kan padat nih Bang. Sementara Abang harus menjaga fisik. Ya. Kan? Dengan olahraga. Ada olahraga selain sepak bola yang mungkin rutin seminggu itu Abang harus olahraga berapa kali gitu misalnya? Agar tetap fit terus? Kalau sekarang mungkin yang rutin dilakukan itu jalan kaki ya, karena udah ya faktor usia juga. Kita mulai jaga-jaga olahraga yang aman kan. Tapi di fraksi Golkar itu ada jadwal sepak bola untuk lapangan besar. Oh, itu ya di DPR. Oh, di DPR. Itu setiap hari Rabu sore. Ah, itu yang motornya Cak Misbahun, ketua fraksi Cak Sarmuji, ya itu bareng-bareng main bola situ. Kemudian hari Minggu, nah hari Minggu itu juga ada, tapi itu di mini soccer, mini soccer. Jadi masih sering. Masih berkaitan dengan sepak bola. Sepak bola. Ya. Kebetulan memang kayaknya olahraga yang saya ikuti, saya lakukan ya sepak bola, tenis meja, ada itu. Yang lain-lain kayak golf belum, padel juga belum. Nah, meskipun sekarang kawan saya Mas Gale itu jadi ketua cabur ya, dan saya diminta jadi ketua cabur padel di Gresik, gitu. Tapi saya belum sempat main. Ya, karena Harus dicobain dulu baru. Mungkin biar tapi memang kita ini bola, Pak. Bola. Jiwanya sepak bola, Pak. Karena emang olahraga rakyat yang murah, yang bisa siapa saja yang bisa rame. rame itu. Termasuk ada yang mau ditanya? Kalau Piala Dunia ini kira-kira yang jagoin siapa, Mas? Saya itu jujur, tim yang saya berharap juara ini itu Portugal. Wah. Portugal, karena masih ada Ronaldo. Alasannya karena masih Iya. Di final ketemu siapa kira-kira? Waduh, kalau ketemu sama Messi asik tuh. Bisa ketemu sama Argentina nih, asik tuh. Messi sudah ketemu puncaknya, dia udah berbagai piala, hampir semua kompetisi dia udah rasakan juara kan. Iya. Champion sudah, klub sudah, Piala Dunia juga. Juara bertahan kemarin. Sudah ya, juara bertahan. Ronaldo kurang ini aja. Iya. Dan dia masih menjadi bagian dari tim Portugal. Ini kalau keduanya ini ketemu di final nih, di akhir masa karir mereka, ini tentu suatu yang luar biasa. Mungkin karena masa saya dulu lihat pemain-pemain bintang itu kan banyak dulu kan. Nah, yang tersisa sekarang ini kan nggak banyak, tinggal Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe kan masih baru ya, itu baru-baru ini. Dan belum saya melihat bintang-bintang baru selevel mereka ini sekarang yang muncul. Karena itu saya bisa membayangkan animo supporter bola dunia nih, publik dunia, kalau
final itu ketemu antara Ronaldo dengan Messi. Wah. Jadi kayak pertarungan antara Messi. Ini tentu luar biasa ini apa namanya Klimaks ini. klimaksnya dan Klimaks. pasti itu akan Klimaks jadi bagi karir mereka juga. betul. Dan gairah nonton final akan luar biasa tuh. Atau mau langsung sana? Terbang. Kalau mereka final bisa kita temukan. Ketemu nih. Bisa juga nih kita. Di Amerika kan itu. Amerika. Finalnya di Amerika. Final di Amerika. Aduh, itu bisa kita upayain di sana. Menarik itu. Nah, itu kan Itu Pak Supratman. dari sini aja kan kelihatan bahwa olahraga juga bisa menjadi wadah turisme juga kan. Seperti ini pasti pertandingan ini kan. Nah, bagaimana kita bisa dapat peluang itu dari event-event olahraga seperti Piala Dunia ini? Ya harus diakui Piala Dunia itu daya tariknya luar biasa. Iya. Dibanding oleh Olimpiade pun ya. Iya, betul. Piala Dunia sepak bola World Soccer ini itu tetap apa namanya menyedot perhatian dunia internasional itu luar biasa. Saya berharap Indonesia udah punya kepercayaan diri untuk ikut berpartisipasi aktif entah menjadi ya percaya diri tampil untuk menjadi tuan rumah atau juga mempersiapkan timnasnya supaya lolos ke Piala Dunia. Nah, ini juga peluang menurut saya kalau Indonesia percaya, dan saya berharap kita semua punya kepercayaan diri. Kita ini negara besar. Betul. Dan sepak bola itu kultur sudah jadi budaya orang Indonesia. Meskipun prestasi sepak bola kita belum terlalu menggembirakan di level internasional, tapi publik Indonesia ini, rakyat Indonesia itu selalu akan melihat sepak bola sebagai hiburan dan sesuatu yang paling menarik buat mereka. Ini kalau kita bisa punya kesempatan menjadi tuan rumah, tentu akan luar biasa. Satu, akan membuat kepercayaan diri bangsa Indonesia ini naik. Publik juga pasti akan mendukung agar kita bisa jadi tuan rumah. Kemudian peluang untuk kita meningkatkan trust publik, trust internasional untuk turisme di Indonesia. Bahwa Indonesia aman. Iya, jadi kesempatan kita mempromosikan turisme di Indonesia kan banyak ya. Sekarang kan mungkin hanya Bali dan lain-lain. Iya. Tapi kalau sepak bola itu bisa Piala Dunia itu bisa diselenggarakan di Indonesia dengan meriah, sukses dan bagus, itu akan menjadi kepercayaan internasional ke Indonesia akan menjadi luar biasa, akan ada kenaikan trust publik gitu. Nah, saya berharap sebagai anggota DPR nih, saya berharap betul kita ada kesempatan ke sana gitu. Kita udah pernah bidding ya, tapi belum sukses. Asia Tenggara ini saya kira bisa kita ajak bareng. Oh, Kolaborasi. jadi 3 negara atau Ya, berapa negara kita boleh. bisa Ya, jadi tidak perlu Indonesia juga saja kan, kita bisa ajak bareng Singapura, Iya. Malaysia, Thailand, Indonesia. Ini yang dekat-dekat ya, Thailand, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Ini bisa menjadi tuan rumah bersama ASEAN. Kalau 4 negara ini bersatu, ASEAN bersatu, saya kira peluangnya untuk menjadi tuan rumah akan sangat besar. Gitu. Nah, tentu finalnya harus di Indonesia. gitu. Finalnya harus di Indonesia supaya ramai gitu. Dan saya percaya kita mampu. Saya percaya kita bisa gitu. Kita punya kemampuan ke sana untuk menjadi tuan rumah gitu. Fasilitas lapangan bola kita cukup banyak. Yang memang perlu ditingkatkan levelnya. Standar internasional. Standarnya supaya standar internasional. Tapi kita hampir di semua provinsi, semua kota besar ada. Iya, punya stadion. Gitu. Jadi saya kira sudah waktunya mungkin di 2036 sudah 34. 2034. Kalau 2036 kan sudah di 2030 2030 udah di 2030 udah di ini ya. Arab Saudi. 2030 habis ini kan? Iya, iya. 2030 Spanyol. Spanyol, Maroko, Ya 3 negara ya. Portugal. Nah, itu malah Afrika dan Eropa itu. Iya. 2 benua disatuin. Iya kan? Nah, itu 2034 Arab Saudi. Arab Saudi. Ah. Nah, itu masa Arab udah 2 kali. Iya, betul. Afrika pun pernah, Afrika Selatan ya. Iya. Menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kita dengan Afrika Selatan nggak kalah besar sebagai negara. Kita jauh lebih besar dibanding Afrika Selatan.
sebagai negara ya, sebagai nation. Jadi harus ayo mari kita dorong bersama-sama publik rakyat Indonesia bareng-bareng ayo bersatu supaya suatu saat Piala Dunia 2038 bisa di Indonesia. Karena dampaknya, dampak ekonominya besar sekali bang ya. Oh jelas. Jadi itu salah satu instrumen untuk menarik investasi asing. Oh, Publik kan perlu percaya, internasional kan perlu percaya bahwa Indonesia aman kan. Salah satu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita aman ya, pelaksanaan event-event internasional begini bisa terselenggara dengan baik. Meksiko aja bekerja keras untuk membuat negaranya dilihat aman oleh Di tengah gelombang protes, ya gelombang protes, dan di sana ada banyak ketimpangan kriminal Kriminalitas. organisasi kriminal kan banyak dan kartel-kartel kan. Dia harus Bisa dia ya. ya meyakinkan para kartel, memerangi juga yang nggak bisa diajak kompromi dihajar kan. Saya kira di Indonesia kan tidak ada kartel-kartel semacam itu. Kita jauh lebih aman. Jauh lebih aman. Kita jauh lebih aman. Jadi itu mestinya jadi modal sosial kita untuk bisa membawa Piala Dunia ke Indonesia gitu. Nah, tapi supaya peluangnya besar kita ajak negara-negara ASEAN Betul. bersama itu. Kalau timnasnya gimana bang? Menurut abang ini sekarang? Ya ini yang dengan timnas yang sudah diisi hampir 90% ya? Iya. Hampir 90% dari pemain-pemain naturalisasi. Ini mestinya menjadi modal kita untuk meningkatkan capaian internasional, ya, menaikkan level sepak bola kita di ranking internasional. Sayangnya kemarin masih gagal. Itu kemarin kita udah punya bayangan udah sedikit saja tuh untuk lolos. Cuman tiba-tiba kita dengan Cina kalah itu ketika kita kalah dengan Cina di kandang China itu waktu itu udah ini sebenarnya. Karena peluangnya kalau kita menang di situ waktu itu Round keempat ya? Ya, coba waktu itu kita menang karena pada saat itu Cina lagi ini udah 2 kali 3 kali kalah dia. Tiba-tiba setelah Indonesia kita Tahun ini kita masih jadi penonton. Ya. 4 tahun lagi Mas Labib berharap kita bisa masuk. Apalagi seperti Mas Labib bilang tadi, kita udah dekat banget ke Piala Dunia tahun ini. Tahun kemarin. betul kemarin udah sangat dekat kita. Sudah sangat dekat ya? Sudah sangat dekat. Ya bertahap lah ini. Bertahap, mudah-mudahan pemain-pemain naturalisasi ini yang masih muda-muda Iya. itu masih bisa meningkatkan skillnya, kemampuannya, dan ada ini lahir talenta-talenta baru yang hebat di timnas untuk mengisi, karena beberapa naturalisasi juga pemain naturalisasi sudah ada senior kan. Iya. Dan ini perlu diisi. Gap ini yang saya kira perlu diisi gitu. Gap ini. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan baik oleh PSSI, saya kira selain Piala Dunia nanti kita bawa ke Indonesia 2030 mudah-mudahan kita bisa lolos. Amin. Kalau bisa lolos kemudian 2038 Jadi Piala Dunia di sini udah sangat siap kita. Timnas kita udah terbiasa atmosfer. Betul. targetnya harus lolos dulu. Timnas harus lolos dulu. 2030 harus lolos, wajib lolos. Dan sejauh ini on the track ya Pak Erick Thohir kayaknya bang ya? Yang dilakukan sekarang sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Ya kadang-kadang kemarin ada faktor yang masih inilah ya. Sedikit lagi. Gemes juga kita. Iya, benar. Ini tinggal sedikit aja gagal kita. Tapi itu menjadi penanda bahwa kita sudah melangkah. Iya. Kita sudah melangkah, sepak bola kita tidak lagi hanya level Asia Tenggara, tapi di kualifikasi Piala Dunia kemarin itu kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah siap melangkah ke level internasional. Arab Saudi yang kita kalahin di sini lolos Piala Dunia. Betul. Artinya kita semuanya udah selevel sama Sudah mereka. selevel. Gitu. Betul bang. Gitu. Ya ini tinggal kemarin faktor luck belum ya. Faktor luck. Tapi artinya bola kita udah kompetitif lah. Iya. Harusnya udah bisa naik ke Piala Dunia. Gitu. Nah sekarang kita jadi penonton. Tapi kalau kita penonton, mungkin kita bisa jadi penonton yang produktif. Nah. Ya, artinya kita bisa mengambil manfaat ekonomi misalnya gitu dari Piala Dunia. Tahun 98 kita nyumbang bola. Bola Indonesia buatan Majalengka kalau nggak salah ya. Oh. Ya. Tahun 2016
22 terakhir bola dari Madiun. Oh gitu, bolanya ya. Bolanya ya, dari ya. Madiun. Basis produksinya di Madiun gitu. Nah, untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi Indonesia yang sekarang jadi penonton, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan? Wah, saya ini baru tahu kalau di 98 kita berpartisipasi di bolanya ya. Bola. Iya, bola. Betul. Dan Majalengka. 2022 juga bolanya juga. Bola. Mestinya Piala Dunia 2026 ini ya kita juga harus tetap, kalau memang kita punya keunggulan produk di bola ini harus jadi Pak Erick harus melakukan diplomasi nih ke FIFA supaya bola kita tetap bisa produk bola kita masih bisa dipakai di Piala Dunia. Nah, karena penyelenggaranya di Amerika, Piala Dunia ini kan banyak sekali ini produk yang dijual nih, mulai topi, aksesoris, macam-macam, merchandise dan lain-lain. Biasanya di FIFA itu juga dia memang menyiapkan ini ya, ada kostum resmi, ada t-shirt resmi dan lain. Nah, kita harus memanfaatkan itu. Oke, kita belum berpartisipasi, tapi manfaat ekonomi untuk industri dalam negeri itu harus kita ambil peluang-peluang itu. Apalagi sepak bola kita sudah terbukti memang dipakai untuk kualitasnya itu kualitas Piala Dunia. Nah, ini perlu dipertahankan, Pak. Gitu. Ya, yang lain-lain mungkin ya peluang-peluang kayak mukas kaki, jersey, sepatu lah itu juga perlu diperbanyak juga. Kita banyak juga pabrikan sepatu di sini kan. Nah, kadang-kadang ini yang belum kita pabrikan sepatu lokal kita ini juga sudah saatnya go internasional dengan jadi sponsor pemain, jadi sponsor tim internasional. Kalau perlu BUMN kita ini juga menjadi sponsor bagi pemain-pemain internasional gitu. Mulai ini membidik entertainment ini sebagai bisnis gitu. Bisnis gitu. Jadi saya kira perlu Itu yang dilakukan di Komisi 6 ya, mendorong BUMN agar bisa membantu pembinaan sepak bola khususnya atau olahraga lainnya gitu Bang ya. Yang didorong apa oleh DPR? Dulu bahkan waktu liga-liga kita, era-era liga itu, pertama masih awal-awal itu justru klub-klub sepak bola itu banyak yang lahir dari BUMN. Ada Semen Padang, Petrokimia Gresik, Pupuk Kaltim, Sriwijaya, banyak yang itu lahir dan dibidani ya, lahir dan dikelola oleh BUMN. BUMN juga punya banyak lapangan, stadion dan lain-lain. Sebenarnya itu harusnya ditingkatkan itu, karena tidak tahu mulai kapan tiba-tiba sepak bola ini menjadi komoditi, seolah-olah menjadi bagian dari sesuatu yang rutin untuk daerah gitu, menjadi sangat dekat dengan pemerintah daerah, bahkan sempat didanai dengan APBD dan lain. Itu buat saya kemunduran. Harusnya itu kemunduran. Harusnya sepak bola itu ya dikelola sebagai entitas bisnis. Satu komoditi, satu peluang bisnis gitu, dikelola secara profesional gitu, dikelola dengan pendekatan bisnis, pendekatan usaha seperti di Eropa gitu. Nah, itu dulu kan BUMN kita udah banyak itu, BNI itu banyak mensponsori voli dan lain-lain. Itu perlu dikembangkan. BUMN kita bisa kita dorong ke sana untuk mengelola olahraga, ya, bahkan melahirkan klub-klub bola yang berkualitas, yang bermutu, tapi dengan pendekatan bisnis. Saya kira kalau BUMN ini kan udah terbiasa dengan bisnis kan, dia bisa memanfaatkan olahraga dan animo masyarakat kita yang luar biasa terhadap sepak bola untuk bisnis begitu. Nah, ini penting, tapi sekarang saya lihat malah BUMN udah jarang berpartisipasi menjadi sponsor bola gitu. Saya merindukan dulu ada Semen Padang yang terkenal kan, terus di Sulsel itu PSM Makassar itu wilayah lah itu, karena itu sisa perserikatan. Persebaya juga sisa perserikatan, tapi sponsor yang menempel itu kan banyak dari BUMN. Nah, ini yang saya kira karena BUMN kita ini besar,
Danantara yang sekarang dikelola Danantara itu besar sekali, dan dia sekarang menjadi Danantara itu menjadi lebih luas sebenarnya untuk Iya. membidik olahraga ini menjadi salah satu peluang bisnis. Ya bisa jadi nanti Danantara perlu membuat satu perusahaan khusus, entitas bisnis khusus yang bergerak di bidang entertain dan hiburan. Oh iya. Sementara ini ada di Injourney ya. Ya, Injourney itu lebih ke sana. Ya, perhotelan, kemudian lapangan ini yang dipakai MotoGP ya, lapangan MotoGP, sirkuit ya. Sirkuit dan itu dikelola oleh Injourney. Nah, itu bisa dikembangkan, Injourney mengembangkan sepak bola juga sebagai bagian dari bisnis gitu. Nah, itu tentu hal yang kita tunggu kalau itu bisa dilakukan, dikembangkan terus ke depan. Kalau mau ada penyelenggaraan Piala Dunia nih, itu investasi terbesarnya bisa kita minta BUMN aja BUMN yang menjadi motornya agar tidak terlalu mengganggu fiskal. Iya. Kalau 2038 berarti kan masih ada waktu kan. Masih. Kita udah jago itu, San. Udah gitu. Kaitan dengan BUMN, bagaimana peluang BUMN kita untuk keterlibatan event-event internasional sebagai sponsorship gitu? Apakah Memungkinkan nggak tuh, Bang? Sangat. event-event besar yang bisa mengangkat nama nama negara? Indonesia. Pertamina perlu. Nah, Ya, Pertamina. Harusnya itu ya Garuda, seperti Emirates itu jadi Wah, sponsor iya, klub kan. Liga Inggris Ya, Emirates. ya. Tapi kita Pertamina itu besar sekali, itu harusnya bisa Udah ada, jadi. dilihat di motorsport ada. Ya, ya kan motorsport. VR. Nah, perlu juga masuk ke dunia bola kan. Iya. Jadi sponsornya Ronaldo atau siapa. Itu. Dan itu peluang, Pak. Karena produk-produk BUMN kita ini juga kualitas ekspor juga. Jadi pasarnya juga pasar ekspor. Nah, kalau pasar produk-produk BUMN ini adalah produk ekspor, mestinya menjadi keterlibatan untuk di dunia olahraga dengan menjadi sponsor itu sangat penting gitu. Terutama ya yang olahraga populer ya. Sepak bola nggak perlu diragukan lah, ini kan olahraga paling populer. Betul. Dan itu peluangnya besar. BUMN kita Dan hebat-hebat. bisa, Bang, ya, dengan Bisa. aset yang besar ya. Himbara saja itu Mandiri, BNI, BRI, BTN itu bank-bank kuat itu. Iya. Itu. Memang rasanya kalau semua stakeholder ini berkumpul gitu ya, satu tujuan rasanya nggak ada yang nggak mungkin dengan Betul. aset yang besar. Betul. Itu. Apalagi bola ini kan ekosistem ya. Jadi ada pembinaan usia dini, Iya. Ya. infrastruktur, Betul. regulasi, ya, ada kompetisi juga Betul. gitu. Jadi banyak yang bisa digarap oleh BUMN, bukan hanya sponsor untuk kompetisinya, tapi pembinaan usia dini, Ya. segala macamnya gitu. Saya Kira-kira Komisi 6 nih apa yang bisa didorong supaya ekosistem sepak bola ini lebih diakselerasi lagi? Benar juga, nanti bisa kita usulkan. Karena ada sekarang ada 1000 sekian BUMN. Oh. Ini induk ya, 1000 sekian BUMN yang sedang proses transformasi di bawah Danantara ini menjadi 300 BUMN. Iya. Kalau 300 BUMN separuhnya saja jadi ini bergerak juga, kalau diberi tugas kelihatannya kok ini nanti nggak serius, tapi membidik Mitra. bermitra dan bahkan kalau perlu menjadi pelaku pembinaan sepak bola, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Iya. Gitu. Sehingga pembinaan sepak bola itu tidak menjadi beban fiskal baik untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tapi murni pendekatannya pendekatan ini corporate ya. Karena di Eropa itu kan sepak bola dan klub-klub pelatihan, sekolah-sekolah sepak bola itu kan sudah bisnis oriented, komersil. Di sana tempat melahirkan talenta-talenta yang bagus, direkrut kemudian dilatih dengan kuat, kemudian nanti pada saatnya udah diorbitkan itu sudah jadi duit untuk klub-klub itu. Nah, kalau kita bisa menjadikan itu sebagai peluang bisnis, yaitu mendidik
talenta-talenta itu di sekolah sepak bola itu adalah investasi. Nah, pendekatannya bisa pendekatan investasi. Itu dari talentanya. Kemudian juga dari peluang untuk promosinya. Ya, promosi semua perusahaan butuh promosi gitu. Ada 300, separuh aja menjadi 150 aja masing-masing punya klub bola. Wah, luar biasa. Klub sekolah mulai dari level SSB gitu. SSB sampai level profesional. Wah, ini tentu luar biasa. Freeport sudah melakukan. Iya, Freeport. Freeport dia punya sekolah sepak bola di Papua. Fokus ke usia dini di sana. Ya. Nah, itu yang perlu banyak dilakukan. Iya. Benar. Karena Contoh Freeport. yang mampu melakukan ini dan punya uang untuk melakukan ya BUMN Iya. tanpa mengganggu Fiskal tadi. fiskal mau baik daerah maupun pusat. Karena ya harusnya memang begini, itu baru sehat itu. Gitu. Belum Gitu, Pak. keterlibatan Nanti akan kita dorong. swasta juga ya. Nah, kami akan dorong coba menginisiasi ini apa namanya? Karena presiden kan, saya yakin presiden pun sangat berharap prestasi sepak bola kita ini apa namanya meningkat, bahkan sudah bisa go level Piala Dunia gitu. Sehingga pasti akan sangat mendukung model pembinaan sepak bola yang sehat juga. Dari sisi finansial, kemudian dari sisi bisnis juga bisa pendekatannya juga bisa dilakukan dengan secara bisnis gitu. Itu saya kan sangat mendukung, dan nanti di komisi itu juga banyak yang suka bola tuh. Oh, Ada Bang Andri, wah, pemilik itu malah. ya di Padang kan. Semen Padang. Nah, itu suka. Nah, cuman kan ini baru ini tidak terintegrasi, Iya. belum menjadi satu sistem yang ekosistem yang sehat gitu ya. Ekosistemnya masih part-part gitu loh, masih ya satu ada BUMN yang bikin klub bola di satu daerah lain nggak ada gitu. Nah, kalau semuanya pendekatannya sama, itu kekuatan yang luar biasa. Swasta nanti ketika ini menarik, itu pasti akan turun sendiri. Iya. Kalau swasta kan buat NC dia kalau lihat, oh ini peluangnya bagus ya, dia Oh, akan udah turun. Betul. Gitu. Bang, sambil makan, Bang. Sambil minum. Saya berlomba-lomba bikin sekolah Iya. Iya. SSB. SSB. Atau Bulu tangkis sudah mulai, udah lama, udah dimulai sejak lama. Iya, polanya Jarum, seperti volley, bulu tangkis itu. Ya. Nah, bulu tangkis swasta banyak kan. Iya. Kenapa banyak? Karena prestasinya udah bagus. Iya. Udah juara dunia. Iya. Levelnya udah juara dunia. Kalau sepak bola kita juara Asia aja. Wah, udah banyak swasta yang ikut itu. Kalau suatu saat seperti itu, iklim sepak bola kita akan mantap. Luar biasa itu. Bang, saya panggil Mas tuh kayak Ya udahlah Bang, juga Bang nggak aja. apa-apa. Karena Jakarta. Biasa dipanggil Bang daripada Mas Lamim. Oke. Ini 4 klub yang akan masuk semifinal. 4 tim. Iya, 4 tim. kembali ke timnas. sepak bola ini. Sepak bola. Piala Dunia. Piala Ya, Dunia, Piala Piala Dunia Dunia. kan. Prancis, Wah, Prancis, Inggris, Inggris, Argentina, Portugal. wah, Prancis, Inggris, Argentina, Portugal, tim-tim besar semua ini. Eropa 3, 1 Amerika Latin. Amerika. Kalau underdognya ada nggak kira-kira underdog yang kira-kira bakal mengejutkan di luar dugaan? Kira-kira dari mana nih? Underdog itu yang tiba-tiba ini ya tampil. Maroko? Enggak. Enggak. Jepang. Jepang. Asia. Wah, menarik. Asia. Iya, menarik. Jepang. Iya. Eropa masih, Saya Amerika berharap Latin Jepang masih. besok menang dengan Belanda. Ya lawan Belanda kan? Iya, iya. Itu. Dan prediksi saya minimal seri itu sama Belanda. Jepang bagus. Tim sekuatnya tersebar di Eropa, di Inggris yang banyak kan. Itu. Selain Ronaldo, ada pemain lain nggak yang pingin dilihat gitu? Pingin banget nih lihat pemain Yang mana? menjadi daya tarik sendiri gitu ya. Paling kuat dari Piala Dunia. Ya paling ya ternyata Mbappe. Mbappe ya. Mbappe saya belum lihat yang lain ya. Lamine Yamal. Yang baru-baru ya Lamine Yamal gitu. Terus kalau Mbappe sudah lah, dia udah membuktikan Piala Dunia ya. Tapi yang baru nih, saya ingin Lamine Yamal teruji nggak? Kemarin kan udah juara di Piala Eropa. Iya. Bisa nggak? Pemain terbaik. Kemudian yang dari Inggris ada
siapa? Bellingham. Jude Bellingham. Sorry, bukan Prancis yang saya ini. Jadi saya berharap itu Spanyol, Oh, Spanyol. Inggris, Spanyol, Inggris, Argentina, Argentina, Portugal. Portugal. Gitu. Nah, Inggris itu ada Bellingham. Ini talenta-talenta juga bagus-bagus. Cuman tradisinya nggak tahu kalah terus. Kalau dukung Portugal itu karena ada Ronaldonya atau memang secara tim Portugal itu oke? Ini kayak ingin Satu, mengidolakan kan? Ronaldo betul. Betul, kalau saya main PS juga Ronaldo, Pak. Jadi karena Ronaldo. Saya suka ini. Jadi pemain paling favorit saya memang Ronaldo. Meskipun kalau skill ya kita akui lah Messi ya. Messi yang ini memang alamiah betul. Kalau Ronaldo ini gabungan antara pemain dan show ya, saya suka sama dia. Nah, kalau yang Inggris itu kenapa saya jagokan Portugal? Karena selain Ronaldo di dalamnya ada pemain-pemain yang dia skuadnya bagus, kedalamannya bagus. Ya, dia ada Fernandes, ada Nuno Mendes, yang dari PSG yang kemarin juara itu, ada Vitinha. Itu bagus-bagus mainnya, depannya juga bagus. Jadi sebenarnya dari komposisi dia lebih merata dan belakangnya pun ada Diaz, Ya, Luis Diaz. kanan ada Cancelo kiri, kanannya Dalot. Iya. Saya kira itu bagus. Pengetahuan sepak bolanya luar Mantap. biasa nih. Makanya memang suka olahraga dan tahu betul kayak tim. Cocok nih, cocok. Jadi dari tim ini masih memang oke lah. Tinggal nih masalah mentalnya nih. Tapi kemarin udah ada bekal, dia juara Liga Nation ya. Nation League kan. Nation League. Nation League kan Portugal kan juaranya. Eropa ya. Ya Eropa Nation League kan. Portugal. Jadi mestinya dia ada bekal untuk ini ke Dan Piala bisa Dunia. juara ya. Ya. Ronaldo. Karena sekarang udah bukan kutukan lagi Bapak. Yang Eropa hanya bisa juara di Eropa. Amerika hanya di Amerika. Eropa sudah meruntuhkan mitos itu dengan Jerman jadi juara di Amerika. Ya kan? Iya. Itu. Bang, saya ingin Abang menjawab secara cepat. Oke. Ini terkait dengan sepak bola. Lionel Messi atau Ronaldo? Ronaldo. Wah. Argentina atau Prancis? Argentina. Wah. Menang 4-1 atau menang 3-0? Yang mana nih? Jawab aja, 4-1 atau 3-0 menangnya? 4-1. 4-1. STY atau John Hedman? STY. Nonton di TV atau nonton di stadion? Stadion dong. Wah, luar biasa. Ini betul-betul pecinta sepak bola berarti. Ngomong-ngomong klubnya belum ditanyain nih. Klubnya yang mana nih, Mas Tabib? Klub Favorit? MU. Wah, Saya lagi senang karena MU lagi bangkit nih. wah. Di bawah Michael Carrick. Pegang kiri. Perhatiin betul ya. Iya. Saya pecinta MU. Kalau klub saya MU. Dari kapan itu? Dari awal di klub. Kalau dulu saya tuh suka klub itu berdasarkan pemainnya. Oh. Zaman zaman di Liga Italia masih bagus. Saya mengidolakan Roma. Karena ada Francesco Totti, ada Batistuta di situ. Nah, ketika bintang-bintang itu waktu ada Ronaldo ke Madrid, saya suka Madrid. Oh. Karena sekarang masih cari-cari Al Nassr gitu nyari Al Nassr ya. Itu. Kalau Barcelona jarang nonton saya. Gitu ya. Nah, waktu ada Beckham saya suka itu. Makanya sekarang karena bintang-bintangnya udah banyak menyebar di mana-mana, saya MU. Kalau pelatih? Mourinho. Masuk Real Madrid lagi nih. Karena ini bukan pemain hebat. Maksudnya bukan pemain bola Bukan yang pemain sepak hebat. bola. Tapi bisa jadi Tapi pelatih bisa yang jadi pelatih. dan dia Wow, bisa meramu special one. pemain-pemain. Ya, saya contohkan di Chelsea lah, itu kan tim yang nggak kelihatan, klub yang nggak kelihatan. Ketika dipegang dia juara. Iya. Meskipun tidak sampai ke champion. Ketika Inter Milan cuma diisi Eto'o sama siapa? Luca Toni ya. Main dari Argentina yang nggak kelihatan bisa juara. Gitu. Oh, oke. Gitu. Dan meskipun gaya mainnya nggak terlalu menarik.
Tapi saya suka niru gaya mainnya. Yang penting gol. Itu dia benar-benar. Striker benar ini. Baik, Sobat Rakyat Merdeka, tidak terasa sudah hampir 40 menit kami berbincang dengan Mas atau Bang Ahmad Labib. Diskusi ini, bincang-bincang ini harapan beliau satu, Indonesia bisa lolos Piala Dunia dan kita bisa menjadi tuan rumah, Bang ya. Siap. Harapan beliau sebagai anggota DPR. jelas. Saya kira tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas Bang Ahmad Labib atas kedatangan di Rakyat Merdeka. Kita berharap Abang senantiasa diberikan kesehatan Amin. untuk selalu menjalankan aktivitas di gedung DPR MPR mewakili kepentingan rakyat. Siap. Terima kasih. Bang Labib, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.